Kami sungguh mengucap syukur ya Aba ya Bapa. Pada kesempatan yang baik dan indah ini, Engkau masih memberikan kesehatan, kekuatan, bahkan waktu untuk kami dapat menyembah, memuji, dan meninggikan Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Yesus Kristus namanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya. Cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, yang kita bersama-sama serempak dan serentak, kita akan menggemakan Mazmur 91. Dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang, dari tempat kita masing-masing. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin.
terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sekarang berbicaralah kepada setiap kami. Bapa, anugerah kami hikmat pewahyuan daripada sorga. Buat kami dapat menangkap kebenaran isi hati Bapa, dan Roh Kudus menolong kami untuk kami melakukannya menjadi gaya hidup dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Ya, semuanya semangat pagi. Harus tetap bersemangat. Diberkati atau belum diberkati, tetap semangat. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita terus cari Tuhan, cari kerajaan Allah dan kebenarannya, seperti kata Alkitab itu tidak akan pernah sia-sia. Semuanya akan Tuhan tambahkan dalam hidup kita. Ya, senang sekali hari ini Rabu 19 April 2023 kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan, dan hari ini pembacaan kita sudah tiba di Amsal pasal 21. Saya akan bacakan ayat yang pertama. Amsal 21 ayat yang pertama. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia ingini. Ini ayat, Bapak Ibu sekalian, adalah salah satu ayat favorit saya. Ya, yang pertama begini, Bapak Ibu sekalian, hati raja, hati setiap manusia, Bapak Ibu sekalian, itu ada di dalam tangan Tuhan. Yang setuju coba angkat jempolnya, amin. Ya, kita lihat misalnya ada seorang tokoh yang bernama Saulus. Saulus itu adalah seorang manusia amat sangat super duper jahatnya, luar biasa. Itu Saulus, Bapak Ibu sekalian ya. Tapi hatinya ada di dalam tangan Tuhan. Ketika Tuhan alirkan ya,
Maka kemudian Saulus itu ampun-ampun Bapak Ibu sekalian. Dia bertobat, dia meninggalkan perbuatannya yang jahat, kemudian mencari Tuhan. Ya, nah ini jangan disalahpahami bahwa kalau ada orang-orang atau raja-raja itu kemudian berbuat jahat, itu Tuhan yang menggerakkan. Tidak, Bapak Ibu sekalian, ya. Sebab Alkitab berkata segala sesuatu yang baik itu datangnya dari Tuhan, oleh Tuhan, dan dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kalau ada orang-orang itu berbuat jahat, itu adalah keputusan dan pilihannya sendiri. Alkitab bilang begini bahwa setiap kita yang percaya kepada Tuhan, kita adalah imamat yang rajani. Jadi yang disebut raja selain penguasa, kita-kita ini orang yang percaya juga adalah raja. Dan hatinya juga ada di dalam tangan Tuhan. Ya, bahkan orang yang tidak percaya kepada Tuhan pun hatinya sanggup Tuhan keraskan, sanggup Tuhan lembutkan. Masih ingat nggak peristiwa Fir'aun itu? Bagaimana ketika orang-orang Israel minta izin kepada Fir'aun untuk meninggalkan tanah Mesir buat pergi ke tanah perjanjian. Ya, kemudian hati Fir'aun itu dimainkan sama Tuhan. Ya kan? Dikeraskan, dilembutkan, ya. Dan mereka mengalami 10 tulah yang luar biasa. Dan pada akhir kisah daripada orang Israel yang ada di Mesir, itu akhirnya mereka diizinkan keluar daripada Mesir, keluar daripada perbudakan. Ayat ini Bapak Ibu sekalian juga menjadi ayat favorit buat keluarga kami untuk dijadikan bahan doa, ya. Satu kali waktu saya masih bisnis dulu, saya punya proyek Bapak Ibu sekalian, kemudian saya datang menghadap penguasa setempat, ya. Kemudian saya bilang, Bapak tolonglah proyek ini diberikan kepada saya. Saya mengajukan proposal dan lain sebagainya, dan saya cukup berpengalaman di bidang itu, Bapak Ibu sekalian, ya. Dan kemudian penguasa itu dia berkata, dia melihat, membaca proposal saya, mempelajari, akhirnya diputuskan bahwa proyek ini diberikan kepada saya, ya. Dan sebelum dapat proyek itu, saya bersama istri dan juga tim kami berdoa untuk penguasa itu agar proyeknya diberikan kepada kami. Nah, pada hari H yang dijanjikan untuk saya menerima surat keputusan agar proyek itu diberikan kepada saya, dan pada saat itu ya penguasa itu berkata begini, Pak Yongki, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, ya. Saya ada intervensi dari penguasa yang lebih tinggi daripada saya, sehingga proyek ini tidak jadi diberikan kepada Pak Yongki. Kedubrak, Bapak Ibu sekalian, ya kan? Hati sedih, jadi kecewa, macam-macam, ya. Dan kemudian pulang ke rumah, lapor sama Bu Yongki, ya kan? Yang proyek yang udah di depan mata, proyek yang sudah dijanjikan oleh Tuhan, ya, ini ternyata last minute dibatalkan dan tidak jadi diberikan kepada saya dan istri saya, ya Ibu Yongki, dia memberikan penghiburan. Tenang aja, Tuhan itu turut bekerja bersama-sama dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Kamu ini mengasihi Tuhan nggak? Ya kan? Ya, saya mengasihi Tuhan. Tapi kan kita udah berdoa, pegang Amsal 21 ayat 1 yang berkata bahwa hati raja ada dalam tangan Tuhan. Kita udah minta dialirkan, Tuhan alirkan hati penguasa ini agar supaya proyek ini diberikan kepada kita.
kita ini kok last minute kemudian dibatalkan. Ya. Tapi setelah diberi kekuatan, diberi penghiburan, diingatkan lagi bahwa Tuhan adalah Allah yang berdaulat, Allah yang maha kuasa. Akhirnya saya bisa merelakan proyek itu untuk lepas daripada bisnis saya. Ya, saya mengucap syukur, saya percaya kalau proyek yang satu ini lepas, pasti ada nanti Tuhan ganti dengan proyek yang lebih bagus dan lebih besar. Ya. Dan singkat cerita, Bapak Ibu sekalian, 6 bulan kemudian saya dihubungi sama penguasa ini, Bapak Ibu sekalian, yang berjanji untuk memberikan proyek itu. Dan saya menghadap kepada beliau, dan beliau berkata begini, ini proyeknya udah jalan, tapi gagal. Ya kan, orang Indonesia bilang gatot, artinya gagal total. Jadi kerugian besar ada di depan mata. Bagaimana sekarang kalau Pak Yongki yang menangani, ya kan? Dan saya bilang, maaf Pak, ya kan? Biarlah proyek ini diberikan kepada dia saja, ya kan? Artinya begini, Bapak Ibu sekalian, Tuhan campur tangan sehingga saya dihindarkan oleh Tuhan dari kerugian. Kita boleh ngotot minta sesuatu kepada Tuhan. Kita boleh mempergunakan Amsal 21 ayat yang pertama. Tapi hasil akhirnya itu ada di tangan Tuhan. Dan yang jelas, kalau kita mencintai dan mengasihi Tuhan, Tuhan pasti menghindarkan kita dari segala yang buruk dan yang jahat. Ya. Jadi yang pertama dari Amsal 21 ayat 1 kita belajar bahwa Tuhan itu adalah Allah yang berdaulat, Allah yang menyayangi, mencintai, dan mengasihi kita. Yang kedua, ayat yang nomor 2 juga. Dikatakan begini dari Amsal 21. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jalan orang itu lurus menurut pandangannya sendiri. Di daerah kami, ya, itu disingkat gini, kardi, karde. Apa itu kardi atau kardi? Karepe dewe, ya, karepnya sendiri, semau-maunya sendiri. Ya, kita ketemu dengan orang-orang di sekitar kita ada yang maunya sendiri. Dan menurut dia, apa yang dikerjakan itu adalah lurus, adalah benar menurut pandangannya sendiri. Meskipun menurut kita menjengkelkan sekali. Tapi yang luar biasa di akhir kalimat ayat yang kedua ini dikatakan, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Bapak Ibu sekalian, di atas muka bumi ini, di bawah kolong langit ini, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha Hadir. Sampai ke dalam lubuk hati kita yang belum sempat kita keluarkan di dalam kata-kata. Itu Tuhan ketahui loh hatinya setiap kita masing-masing. Nggak ada yang tersembunyi. Di sini dikatakan Tuhanlah yang menguji hati. Masih ingat nggak peristiwa Nabi Samuel? Bagaimana Tuhan menyuruh Nabi Samuel untuk pergi ke rumah Isai. Ya, Isai itu bapaknya Daud itu. Untuk mencari orang Israel buat menggantikan Saul. Datang ke rumah Isai untuk mencari seorang anak muda supaya bisa dilantik menjadi raja Israel. Nabi Samuel bisa salah. Ketika dia melihat kakak-kakaknya Daud yang tinggi, besar, gagah, dia pikir gini, nah inilah calon raja Israel pengganti Saul. Kemudian Tuhan bilang, no, bukan dia, ya kan?
Dan kemudian keluarlah satu statement yang luar biasa. Dikatakan begini, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ayat ini juga berbicara begini, dalam kehidupan sehari-hari kita ini ketemu dengan manusia, Bapak Ibu sekalian. Jadi penampilan itu harus dijaga, ya. Kita harus jadi orang yang bersih, yang rapi, ya, bersolek, berdandan, jaga penampilan itu penting. Tetapi penampilan itu bukan di atas segala-galanya. Kalau kita punya penampilan yang baik dan menarik, itu puji Tuhan. Tetapi yang penting, lebih penting dari semuanya ini, yaitu karena Tuhan melihat hati, maka hati ini harus dijaga. Harus dijaga gimana, Pak? Harus dijaga supaya hati ini bersih dan dipenuhi dengan firman Tuhan. Sehingga kalau hati ini benar, hati ini bersih sesuai firman Tuhan, maka perbuatan kita yang kita pandang lurus itu memang lurus dan benar di hadapan Tuhan. Jangan hanya lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi tidak lurus di pandangan Tuhan. Itu namanya dosa, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi mari Bapak Ibu sekalian, kita akan periksa hati kita masing-masing. Adakah perbuatan kita ini lurus di pandangan kita dan juga lurus di pandangan Tuhan? Sebab kalau hanya lurus di pandangan kita dan tidak lurus di pandangan Tuhan, inilah kesempatan untuk kita kembali agar supaya perbuatan kita itu lurus sesuai dengan pandangan daripada Tuhan itu. Dan ingat, semua perbuatan itu dimulai dari hati. Kalau hatinya benar, perbuatannya benar. Kalau hatinya salah, perbuatannya salah. Kalau hatinya melenceng, maka perbuatannya akan melenceng. Ya. Nah, yang terakhir dari ayat yang ketiga dikatakan begini. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Ya, sekali lagi. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Jadi gimana, Pak? Kita nggak usah ngasih korban kepada Tuhan. Loh, orang berkorban untuk Tuhan, orang memberi kepada Tuhan itu karena cinta. Ya, orang yang cinta tidak mungkin tidak memberi. Tetapi orang yang memberi belum tentu dia cinta. Bahkan 1 Korintus 13 ayat 3 dikatakan begini, waduh ayat ini serem banget. Ayat ini bilang gini, dan sekalipun aku membagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi ada orang-orang yang rela berkorban, ada orang yang memberi persembahan yang besar, itu baik, puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau melakukan semuanya itu tanpa kasih, ayat yang lain berkata seperti tong kosong yang nyaring bunyinya. Nggak ada artinya. Ya, maka itu Bapak Ibu sekalian, kita perlu memberi, kita perlu berkorban ya untuk keluarga kita, untuk pekerjaan kita, untuk orang-orang yang katanya kita cintai, tapi itu harus disertai dengan kasih. Kasih yang seperti apa? Yaitu kasih yang berkorban, kasih agape, kasih tanpa pamrih. Kalau berkorban tapi untuk kepentingan diri sendiri, maaf, Alkitab bilang itu egois, itu jahat di pemandangan Tuhan.
Maka itu Bapak Ibu sekalian, kita perlu untuk melihat apakah yang kita buat, pengorbanan kita, perbuatan kita ini, kita lakukan berdasarkan kasih atau enggak? Berdasarkan cinta kepada Tuhan atau enggak? Dasar dari semua Alkitab itu adalah kasih Tuhan Allah dan kasih sesama manusia. Dan ayat ini mempergunakan kata kasih dengan kata kasih agape. Kasih walaupun. Kalau kita udah melakukannya itu dengan kasih walaupun, artinya apa yang kita kerjakan itu dikenan di hadapan Tuhan. Ingat, Tuhan tidak bisa disuap. Bapak Ibu sekalian ya, ada orang-orang yang berkorban dengan tujuan menyuap Tuhan. Ya, Tuhan nggak bisa disuap Bapak Ibu sekalian. Jadi yang penting, lakukan segala sesuatunya itu dengan kasih. Ya, hari ini kita sudah belajar 3 hal dari Amsal 21 ayat pertama sampai dengan ayat 3. Yang pertama, bahwa Tuhan Allah itu ada Allah yang berdaulat. Yang kedua, bahwa Tuhan itu adalah Allah yang melihat hati kita. Dan yang ketiga, Tuhan Allah itu tidak bisa disuap. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan siap benih kebenaran firman Tuhan ini, ya Aba, ya Bapa. Biarlah firman Tuhan yang begitu indah ini kami renung-renungkan, dan kami mau praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga jalan hidup kami ini berkenan, menyukakan hati Tuhan, lurus di pandangan Tuhan, dan juga lurus di pandangan sesama manusia. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.